Shalom, Alehem, damai sejahtera bagi kita semua. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan hari ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua saat kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu mengajarkan segala sesuatu, dan ampunilah segala dosa kami, sehingga kami layak dan dikuduskan dan disucikan dan segambar dengan serupa Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah Dia yang kekal, yang duduk di sebelah kanan Bapa, Anak Domba Allah, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang tema kita hari ini, telinga yang mendengar. Telinga rohani kita dipakai oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Hari-hari ini Tuhan ingin gerejanya untuk mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus. Kita tahu semua kita memiliki Alkitab, yaitu firman Allah yang tertulis, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita renungkan, dan yang kita menjadi hal-hal yang baik yang ada di dalam Alkitab. Tetapi kita juga harus mengenal suara Roh Kudus. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, Yesus mengajarkan kita di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya agar mengenali suara Roh Kudus, pribadi Roh Kudus yang akan dihadirkan ke dalam dunia setelah penyaliban Yesus di atas kayu salib. Setelah dia menderita, dia menanggung segala dosa, dia akan bangkit pada hari yang ketiga, dan dia duduk sebelah kanan Bapa, dan dia memberikan pribadi Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan kita segala sesuatu tentang firman Tuhan. Dia akan mengingatkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang ada, yang diperkatakan melalui hamba-hambanya, melalui pengkhotbah-pengkhotbah. Mereka akan meneruskan firman itu ke dalam hati pikiran kita, sehingga kita memperoleh terobosan, pewahyuan yang baru, sehingga kita benar-benar mendengar dan membedakan suara Tuhan. Ya, hari ini bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Tuhan akan mengajarkan kita di dalam Yesaya 50 ayat 4. Mari kita baca. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia akan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Haleluya. Nabi Yesaya adalah nabi yang dekat dengan Tuhan, memperoleh perkataan-perkataan Tuhan. Dia dilatih oleh Tuhan setiap pagi. Pendengaran telinga rohaninya dipakai untuk mendengarkan suara Tuhan. Dia juga mempelajari kitab Taurat Musa, tetapi dia juga mendengarkan suara Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, apa yang difirmankan di hatinya tentang bangsa-bangsa. Dia sampaikan apa yang dikatakan Roh Kudus tentang Yesus Kristus yang akan lahir 800 tahun. Dia bernubuat, dan tepat seperti apa yang dikatakannya, terlahir seorang anak yang akan memimpin menjadi raja atas Israel, bahkan raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Bahkan dia bernubuat, dia berkata-kata tentang firman Tuhan, tentang Yesus Kristus yang akan menderita di dalam kitab Yesaya 53, bagaimana Tuhan akan menanggung segala dosa, menderita, dan dia dihukum, dan di atas kayu salib dia akan mati. Seperti itulah perkataan-perkataan Tuhan. Jadi hari ini kita harus belajar bagaimana membuat telinga kita mendengar. Bahkan di dalam kitab Wahyu dikatakan ketika Rasul Yohanes diangkat ke surga, rohnya diangkat ke surga, dia mendengar tentang perkataan-perkataan Tuhan. Bahkan dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Siapa bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi Rasul Yohanes memberikan semangat kepada gereja-gereja Tuhan ketika dia mendengar suara Tuhan, ketika dia mendengar tentang perkataan-perkataan Tuhan, dia meneruskan perkataan-perkataan apa yang dia dengar kepada jemaat di Asia Kecil, 7 gereja Tuhan. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Berbahagialah dia yang mendengar firman Tuhan. Dan Alkitab berkata,
Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi firman yang kita dengar hari ini biarlah bertumbuh dan berakar dan berbuah. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan secara pribadi untuk pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita, kita maju dan memberkati bangsa-bangsa. Terpujilah Tuhan Yesus yang selalu berfirman dari generasi kepada generasi, dari pribadi lepas pribadi. Terpujilah Dia yang duduk sebelah kanan Bapa yang terus berfirman melalui Roh Kudusnya di hari-hari terakhir. Haleluya. Terima kasih telah menonton video ini dan telah mensubscribe, like, and share kepada semua orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya.